dan kami tekuni karakter kami, kehidupan kami boleh semakin diubahkan. Kami berdoa untuk Pak Lukas yang akan menyampaikan materi sore hari ini. Tuhan sudah menopang, mendukung, dan menolong Pak Lukas di dalam persiapannya. Sekarang pakailah hamba-Mu ini Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berkati kami semua dengan pimpinan Roh Kudus, supaya kami boleh menikmati setiap pernyataan Tuhan. Kami berdoa untuk teman-teman kami Tuhan, yang dalam perjalanan baru pulang dari kantor, dari tempat. Silakan Pak Lukas, langsung waktu saya serahkan. Oke, terima kasih Bu Neni. Bapak Ibu selamat sore, Shalom. Shalom, selamat sore. Shalom, selamat sore. Kita akan bincang-bincang mengenai perjanjian lama dan perjanjian baru. Nah, saya sebenarnya agak kurang ngerti yang mau saya sampaikan ini apa sebenarnya. Tapi ya, karena kan luas banget itu. Dari Kejadian sampai Wahyu, apa ini yang mau saya sampaikan. Jadi nanti yang sudah saya kirim di handout di grup itu ya kira-kira itu, tapi nggak harus selesai itu, nggak harus selesai. Jadi bisa bisa sampai dimanapun atau bisa dikembangkan kemanapun, nanti kita jalani saja. Oke, saya mau share screen ini. Nah, ini udah kelihatan ya Bapak Ibu ya. Oke, jadi salah satu pertanyaan yang muncul pada diskusi 3 minggu lalu ini, supaya kita ada link yang kita bicarakan 3 minggu lalu itu, ada pertanyaan diskusi. Kita perhatikan yang kedua. Nah, yang pertama, ini ada beberapa typo memang ya. Apakah tekad saudara setelah memahami teori pengilhaman Alkitab secara organik? Oke, itu kita skip aja, teoris. Yang kedua, apa yang saudara lakukan untuk meyakinkan rekan saudara yang punya anggapan bahwa Alkitab buku dari surga secara langsung? Nah ini, pertanyaan ini tuh tidak mungkin muncul kalau dari orang Kristen. Karena orang Kristen tuh memikirkan gagasan menanyakan ini pun tidak. Karena kan orang Kristen memang percaya bahwa Alkitab itu tidak diturunkan, tapi ya ditulis manusia. Nah, ini berarti kemungkinan paling mungkin adalah muncul dari orang Kristen yang mendapat informasi dari luar, atau orang luar yang kemungkinan besar orang Muslim. Nah, kita tahu bahwa pertanyaan itu kan disampaikan karena mendasarkan pada pengalamannya sendiri, bahwa di kitabnya itu diyakini bahwa itu turun dari surga. Nah, kita nggak akan membahas itu, tentu saja itu di luar wewenang kita, dan kita juga nggak mau tahu terlalu jauh ke sana. Nah, tapi kalau kita ditanyai seperti itu, apakah Alkitab itu turun dari surga? Nah, itu kita kan perlu menjawab, perlu merespon. Nah, respon kita ini seperti apa lah itu, apakah kita siap merespon atau tidak? Saya stop share aja ya, ini. Oke, saya stop share. Nah, kadang kita itu kan mendapati pertanyaan-pertanyaan yang ofensif terhadap iman kita, karena mereka tuh memang rajin sekali menyerang kita. Nah, itu kalau saya sendiri cenderung netral terhadap orang-orang yang punya minat untuk menjawab. Saya netral, dalam arti saya tidak akan tidak membenci, saya tidak menyukai, tapi saya juga tidak terus menyukai sekali, itu tidak. Jadi netral saja, karena mungkin bagian orang memang beda-beda. Kalau ladang kita ada di pelayanan ini, ya inilah ladang kita. Kita tidak dituntut untuk berapologetika, menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terus didaur ulang oleh mereka. Gitu. Tetapi kalau suatu saat pertanyaan itu betul-betul sampai pada kita, bagaimana sikap kita? Nah, kalau kita lihat saya share screen lagi. Nah, ini Bapak Ibu,
Sebentar, ini Pak muncul di sini. Nah, ini. Kita lihat di 2 Timotius 4 ayat 2. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Nah, ini berarti kita memang pada tingkat tertentu kita tuh harus siap mempertahankan iman kita. Kemudian kita juga di 1 Petrus itu juga ada penguatan di sana. Dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada pada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu. Nah, itulah ayat-ayat di mana kita memang perlu mampu berapologetika secara terbatas menurut tugas Tuhan terhadap kita. Kalau kita tidak ditempatkan di sana, tidak usah, nanti malah pusing sendiri. Karena kita tuh menghadapi orang-orang yang skeptis. Jadi dijawab seperti apapun, itu ya mereka tidak akan percaya. Padahal kalau cuma sekedar menjadi skeptis, diapa-apain kan tetap nggak akan mau sebenarnya orang itu. Dijawab seperti apapun kan dia tetap nggak percaya. Gitu. Jadi tujuan kita, hidup Kristen kita yang paling utama adalah menikmati komuni dengan Tuhan, mengejar kekudusan, mengerjakan keselamatan kita menjadi semakin serupa dengan Kristus. Itu tujuan hidupnya kita kan gitu. Jadi bukan sibuk dengan menjawab pertanyaan itu, apalagi pertanyaan itu didaur ulang sedemikian rupa sebagai ekspresi kebencian mereka terhadap Tuhan kita. Jadi kita perlu berhikmat, apakah perlu menjawab atau tidak, tergantung keperluannya. Dan ada satu hal yang perlu kita lihat, saya rasa Bapak Ibu, bahwa mereka ini sangat gigih dalam menanyakan hal-hal yang terus sama saja. Jadi misalnya, Tuhan kok disalib, kemudian Alkitab kok direvisi, walaupun dijawab yang direvisi terjemahan, 100 kali kita menjawab, 200 kali mereka akan terus mempertanyakan hal yang sama. Karena tujuannya memang mengolok-olok kita. Nah, tantangan kita di Indonesia ya seperti itu, antikris, orang yang melawan Kristus. Bahkan kalau kita lihat beberapa waktu lalu itu kan ada seminar di Sragen atau di mana, itu saya lihat di YouTube, itu ada seorang yang cukup moderat sebenarnya, oleh Gus Aan Ansori itu berkata bahwa kalau jenengan mengakui Yesus itu Gusti, kami itu tidak. Kalau jenengan mengakui Yesus itu disalib, kami tidak. Kalau jenengan mengakui Yesus itu the Son of God, kami itu mengakui Yesus itu the Son of Mary. Pokoknya kelompok Kristen Trinitarian ngomong A, kami ngomong B. Lah sudah begitu, masa kita mau melawan? Ya capek sendiri. Ini yang ngomong orang moderat, bahkan dia sering diundang ke gereja-gereja. Gitu. Jadi pertanyaan yang disampaikan 3 minggu lalu tuh perlu kita teliti, perlu kita cermati bahwa itu mungkin akan sampai pada kita juga. Nah, pertanyaan itu mungkin juga akan tidak akan jauh-jauh dengan pertanyaan kita pada malam hari ini. Mengapa Alkitab itu terdiri dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru? Pertanyaan itu kan mudah ditanyakan, tapi kadang kan kita nggak berpikir bahwa pertanyaan itu akan ditanyakan pada kita. Lalu ketika kita dapat pertanyaan itu, kita mungkin gagap, jawabnya piye ya? Jawabnya gimana ya? Nah, itu yang perlu kita cermati pada malam hari ini. Jadi sekali lagi kita tidak perlu pusing dengan orang yang skeptis, karena orang skeptis itu ya gitu itu. Kalau di kita ya lawannya orang-orang yang melawan Kristus. Kalau di negara-negara Barat mungkin orang yang melawan Kristus dengan cara yang lain, mungkin dengan ateisme mereka, atau mungkin dengan sekarang yang lagi seru tuh LGBT misalnya di Eropa dan Amerika misalnya, atau mungkin orang ateis misalnya Bapak Ibu ya. Richard Dawkins itu kan orang yang sangat terkenal ateismenya dan dia sangat sering berdebat di Amerika sana. Jadi kalau misalnya dia bilang Tuhan itu nggak ada, tapi kalau ada kesaksian-kesaksian tentang Tuhan, misalnya jika Tuhan suatu saat datang dalam kemuliaannya, datang dari langit, lalu dia akan skeptis saja, dia akan bilang bahwa itu kan kerjaan sulap seperti David Copperfield misalnya. Atau mungkin jika Tuhan langsung bicara pada setiap orang, aku ini Tuhan. Setiap orang dibisiki begitu. Maka Richard Dawkins yang sudah terlanjur menjadi ateis ini akan bilang, itu kan imajinasi saja, itu halusinasi saja, itu nggak perlu dipercaya, nggak ada buktinya. Kalau misalnya ada tulisan besar di langit gitu ya, yang mengatakan dari awan itu membentuk tulisan,
Aku Tuhan, sembahlah aku. Nah, dia kan bilang itu kan kerjaan alien. Nah, jadi kalau kita menghadapi orang-orang yang skeptis begini ini, ya capek kita. Kita mungkin perlu menghadapi, karena apa? Karena senjata iblis melawan kita itu adalah memojokkan kita sampai pada titik kita bosan dan tidak menjawab. Nah, pada waktu kita bosan dan tidak menjawab itu mereka memanen jiwa-jiwa. Nah, itu yang bahaya. Kalau kita bosan menjawab, ya moga-moga mungkin kalau kita bosan yang lain tidak bosan. Jadi tetap ada yang berperang. Itu mereka akan memanen jiwa-jiwa. Dan banyak kan orang-orang Kristennya atau orang-orang percaya atau anaknya orang percaya, bahkan anaknya pendeta yang ketika terus-menerus ditanyai, Tuhan kok disalib pakai kolor, misalnya seperti itu, terus saja begitu. Itu bukan Tuhan, Tuhan itu hanya satu, bukan tiga. Kamu menyembah tiga, terus saja begitu, lama-lama kan dia percaya itu dengan perkataan itu. Makanya kita tidak boleh bosan kalau kita dalam posisi perlu menjawab. Oke, banyakkan saya ngomong itu. Oke, Bapak Ibu, kita ke... Saya ada pertanyaan Bapak Ibu. Saya share screen lagi. Nah, pertanyaannya ini. Jika kita diminta memilih Bapak Ibu, model Tuhan yang seperti apa yang kita inginkan? Apakah Tuhan seperti gambaran di PL atau di PP? Silakan yang mau tunjuk jari langsung. Biasanya Bu Eni nih. Tidak harus sih, ke yang lain juga boleh. Silahkan, Tuhan yang mana yang kita inginkan? Tuhan seperti gambaran perjanjian lama atau perjanjian baru? Silahkan. Kalau saya jawab ya, Ya, saya yang boleh. PB, perjanjian baru. Yang lain siapa coba? Kita santai aja, kalau ada jawaban lain. Kalau tidak ada, ya tidak apa-apa. Memang tujuannya hanya memantik pembicaraan kita. Oke. Memang itu jawaban kebanyakan kita ya Bapak Ibu. Bagi kita memang jawaban Bu Heni tadi sangat masuk akal karena kita sering melihat atau memotret Tuhan di perjanjian lama itu Tuhan yang kejam, pendendam, saklek dengan peraturan. Sementara Tuhan perjanjian baru itu kan penuh kasih, lembut, kemudian maha pengampun. Maka jawaban kita mau Tuhan PP atau Tuhan PL ya punya pijakannya sendiri, punya dasarnya sendiri. Tetapi kita perlu ketahui bahwa Tuhan itu tidak berubah. Nah, ini yang pertama. Ini premis ini harus kita pegang dulu. Tuhan itu tidak berubah. Nah, Yesus Kristus tetap sama. Baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Jadi, jika dulu Tuhan mengatakan aku ada yang aku ada, Ehyeh, Aser Ehyeh, itu kan di Musa ya, waktu ada di semak terbakar itu, di Keluaran. Maka Yesus pun pada perjanjian baru itu mengatakan hal yang sama. Sebelum Abraham ada, aku ada yang aku ada. Sama, ego eimi, atau Ehyeh, Aser Ehyeh. Itu Yohanes 8 ayat 58. Jadi Tuhan itu nggak berubah. Jadi kalau dulu dalam bahasa Ibrani Ehyeh, Aser Ehyeh, aku ada yang aku ada. Di dalam bahasa Yunani, ego eimi. Sama, sebelum Abraham ada, aku ada yang aku ada. Jadi Tuhan nggak berubah. Lagi pula Bapak Ibu, bagaimana Tuhan itu bisa berubah kalau waktu itu ciptaan Tuhan. Kalau waktu itu ciptaan Tuhan, artinya Tuhan itu berada di luar waktu kan? Kalau Tuhan berada di luar waktu, maka jadi tidak masuk akal kalau kita mencoba memasukkan Tuhan ke dalam waktu, ke dalam spektrum waktu, dalam kontinuum waktu gitu kan nggak masuk akal. Jika waktu itu kita analogikan sebagai gelas ya Bapak Ibu ya, sebagai gelas. Lalu ada tangan yang memegang gelas, itu tangan Tuhan yang memegang gelas itu. Kita berada di dalam gelas. Jadi nggak masuk akal kalau Tuhan itu berubah, itu nggak masuk akal kalau dia itu nggak terbatas waktu. Ini. Jadi sebelum ada perjanjian lama dan sudah ada perjanjian baru itu kan Tuhan ada di sana. Gitu. Jadi tidak masuk akal kalau Tuhan itu berubah.
Itu premis yang kita perlu pegang. Kemudian kita tadi ini ya, persepsi kita tentang Tuhan itu perjanjian lama, itu Tuhan yang kejam, pendam, pemarah. Kemudian persepsi kita tentang perjanjian baru itu penuh kasih, pengampun, sabar, dan seterusnya. Jadi kita memang tidak salah mendapatkan persepsi seperti itu, karena bahkan di perjanjian lama itu baru mulai membaca kitab Kejadian saja, itu Tuhan sudah membinasakan seluruh umat manusia dalam air bah. Lalu mengacaukan bahasa manusia sehingga mereka saling berkelahi dan saling bunuh-bunuhan. Lalu membumi hanguskan 2 kota besar, padahal penduduknya masih ada di sana. Itu baru kitab Kejadian, belum nanti kitab Keluaran, kitab Hakim-Hakim, kitab apapun itu, raja-raja, itu kan penuh darah di sana. Jadi kalau kita lihat Keluaran, orang Israel sampai dibiarkan mati di padang gurun semua sebelum mereka bisa masuk ke tanah Kanaan. Jadi memang kita punya kesan itu tuh tidak salah Bapak Ibu. Nah, kemudian kita lihat bahwa tiba-tiba kita mendapat gambaran yang kontras di perjanjian baru, dan kita bilang bahwa kita lebih suka Tuhan di perjanjian baru. Itu kan wow sekali. Jadi Tuhannya kok berbeda. Padahal kalau kita melihat ya Bapak Ibu, kitab perjanjian lama itu kan sering digambarkan Tuhan pemarah. Nah, padahal pada saat yang sama tuh Tuhan itu jauh penuh kasih dan sabar dan panjang sabar. Kalau kita lihat, kalau kita baca kitab Hosea misalnya, itu kan Tuhan menunjukkan kesetiaan Tuhan yang begitu rupa, bahkan pada kita yang nggak peduli, nggak ngereken, nggak ngerewes, nggak nganggap nggak ada lah, Tuhan tuh kayak nggak ada gitu dianggap. Dan Tuhan tuh menanti terus. Jadi itu kitab Hosea. Nah, jadi dari kejahatan dan tegar tengkuknya Israel ini memang membuat Israel diajar Tuhan. Memang harus begitu. Coba kalau Bapak Ibu punya orang yang berada di tanggung jawabnya Bapak Ibu dan dia tegar tengkuk, apa nggak diajar? Kan pasti diajar. Masa berharap Tuhan tidak mengajar? Kan salah jadinya. Ya pasti reaksi logis Tuhan pasti mengajar. Jadi kalau orang Israel itu diajar Tuhan karena tegar tengkuk, ya itu wajar. Nah, pada saat orang Israel dihajar pula, sebenarnya orang Israel itu juga perlu mengingat bahwa mereka itu dibebaskan dari Mesir, dari perbudakan. Jadi, kalau Tuhan tidak memelihara umat Israel, kita bisa bayangkan bahkan namanya pun jangan-jangan kita tuh nggak pernah dengar loh sekarang itu Israel. Israel itu bangsa kecil. Kita tahu bahwa ada bangsa-bangsa yang lebih besar pada waktu itu. Ada bangsa Moab, bangsa Kanaan, bangsa Amalek, bangsa Midian. Emang kita pernah dengar namanya sekarang? Kan hilang semua itu. Cuman Israel yang ada, karena dia dipelihara Tuhan. Nah, itu yang diabaikan Tuhan. Lalu diabaikan oleh bangsa Israel, mereka mengabaikan Tuhan, lalu Tuhan marah. Tetapi apakah Tuhan membatalkan janjinya? Kan tidak. Musa berbuat kesalahan dan tidak bisa masuk Kanaan. Tapi kan bahwa bangsa Israel masuk Kanaan tetap terjadi, walaupun Musa tidak bisa. Digantikan Yosua. Jadi kalau kita lihat bahwa perjanjian lama ini seperti Tuhan yang penuh kemarahan, penuh dendam, penuh haus darah, dan seterusnya, apapun potret itu kan nggak pernah salah. Karena kita kan punya dasar sendiri. Tetapi kalau kita lihat sebenarnya Tuhan perjanjian lama itu lebih merupakan Tuhan yang bukan pemarah, tapi Tuhan yang hancur hati. Jadi patah hati sebenarnya dengan orang Israel itu. Jadi not as an angry God, but more of a heartbroken God. Jadi lebih Tuhan yang patah hati melihat bangsa kesayangannya ini. Lalu kita melihat perjanjian baru. Perjanjian baru itu Tuhan menyembuhkan, mengasihi, mengampuni, melayani, membebaskan dari hukuman, misalnya membangkitkan orang mati, orang lumpuh berjalan, seterusnya itu kan tanda-tanda Mesias ya. Tapi ingat bahwa Tuhan perjanjian baru itu juga Tuhan yang seringkali berbicara keras dan menghardik secara keras di hadapan banyak orang. Pada orang-orang yang berseberangan dengan dia. Misalnya, dia mengatakan orang yang meninggikan diri akan direndahkan. Orang yang
dia datang untuk membawa pedang untuk membawa pemisahan di dalam keluarga. Kemudian dia kadang mengucapkan kata-kata seperti munafik, ular beludak, buta, bodoh, tidak berpengetahuan. Itu semua diucapkan di hadapan orang banyak loh itu. Karena Tuhan datang sendirian waktu itu, jadi bukan melalui pasukannya, dan itu tidak ada darah-darah di sana. Tapi apakah perkataan itu tidak menunjukkan bahwa Tuhan itu sama kerasnya dengan perjanjian lama? Gitu. Jadi kalau Tuhan perjanjian lama itu menghukum umatnya dengan sakit penyakit, kekalahan perang, mungkin juga kematian fisik, maka Tuhan perjanjian baru itu juga Tuhan yang bukan kadang-kadang ada kematian fisik di sana, tapi bahkan lebih memberitahu bahwa ada hukuman kekal setelah kematian. Konsep kematian kekal atau hukuman kekal setelah kematian itu bahkan tidak dikenal di perjanjian lama. Nah, itu disampaikan oleh Tuhan bahwa setelah mati ada keterpisahan total dengan Tuhan. Bukankah itu lebih kejam daripada sekedar kematian fisik kan gitu? Oke. Sikap Tuhan ini mungkin memang berbeda ya, tapi sebenarnya Tuhannya sama saja. Jadi saya juga punya contoh Bapak Ibu ini. Saya sampaikan sini untuk sekedar contoh bahwa Tuhan di PL itu Tuhan yang heartbroken. Ini dulu pada masa jauh sebelum hakim-hakim ini kan hakim-hakim ya. Sebelum hakim-hakim ini, Tuhan kan mengatakan bahwa tongkat kerajaan tidak akan pergi dari Yehuda, kan gitu. Lalu sebelum Musa menyampaikan estafet kepemerintahannya kepada Yosua, Musa itu memberi wasiat-wasiat sebelum meninggal tentang cara-cara memilih raja. Lalu Musa meninggal. Lalu apa yang terjadi di hakim-hakim? Yang pertama yang dipilih Yehuda, Otniel. Tapi Bapak Ibu lihat, selanjutnya dari angka 2 sampai angka 12, tidak ada yang suku Yehuda loh itu. Padahal Tuhan bilang harus suku Yehuda. Oke, Tuhan memberkati. Oh, kita salah aja diberkati, kan memang begitu cara Tuhan. Tetapi sebenarnya bukan itu rencana Tuhan. Mereka memilih suku-suku lain yang bukan Yehuda. Padahal Tuhan sudah menetapkan harus dari Yehuda. Bahkan nanti raja pertama itu juga bukan Yehuda, itu orang Benyamin, yang Saul itu. Nah, kalau sudah begini, apa Tuhan mau diam saja? Kan tidak. Nyatanya yang dipimpin oleh orang-orang itu juga kacau balau. Bahkan orang Yehuda kan aja kan bisa tetap kacau, apalagi orang di luar Yehuda. Kan gitu. Jadi kalau kita lihat Ehud itu orang Benyamin, bukan Yehuda. Samgar ini mungkin orang Yehuda. Tetapi ini bahkan ada yang mengatakan bahwa Samgar ini orang Kanaan ini. Jadi mungkin sudah kawin silang dengan orang Israel. Nah, ini kan menentang Tuhan, kayak ngece sama Tuhan. Kalau engkau memerintahkan aku milih orang Yehuda, lah ini nggak usah Yehuda juga bisa, buktinya Ehud bisa. Nah, terus yang ketiga, bahkan orang Kanaan, mungkin keturunan ya, atau mungkin orang asli Kanaan, kita nggak tahu. Tapi itu tidak diketahui sukunya secara pasti. Itu kan seperti bilang, nyatanya tidak harus Yehuda, nggak apa-apa nih, bahkan orang luar pun nggak apa-apa. Kemudian Deborah, Barak, kita nggak tahu suku apa, Gideon, itu Manasye, Tola, itu orang Isakar, Yair, Yefta, Ebsan. Ebsan ini mungkin ada yang percaya ini adalah Boas, suami Rut, tapi ya kita nggak tahu. Kemudian Elon, Abdon, Simpson. Setelah itu mereka memilih Saul. Nah, itu bukan orang Yehuda lagi. Makanya sampai-sampai ini kan Tuhan sabar aja dengan free will mereka itu, Tuhan sabar saja. Tapi kita lihat apa yang dikatakan Samuel. Samuel mengatakan di Hakim-Hakim 21 sampai 25, mereka melakukan apa yang benar menurut pandangan mereka sendiri. Jadi itu yang terjadi di Perjanjian Lama. Jadi hanya ketika menyembah Tuhan lain, terlalu jauh dari jalan-jalan yang ditetapkan Tuhan, maka mereka diajar Tuhan. Jadi pertanyaannya kurang sabar apa? Ini 400 tahun lebih loh ini Bapak Ibu, kejadian ini. 410 tahun hakim-hakim itu. Jadi ini kan bukti bahwa mereka tegar tengkuk. Jadi memang harus didisiplinkan. Nah, kalau kita lihat di Perjanjian Baru, Yesus sudah naik ke surga. Lalu zaman Kisah Para Rasul. Ini ya tadi ya. Pada zaman itu,
sudah zaman para rasul, kemudian waktu itu ada orang, waktu itu kehidupan jemaat yang pertama kan saling berbagi. Kemudian Ananias dan Safira itu berjanji memberikan hasil jualan tanahnya untuk persembahan, untuk dipakai bersama. Nah, dia pakai sebagian. Dan apa yang terjadi? Mereka dieliminasi oleh Tuhan secara langsung. Melalui Petrus tentu saja. Nah, ini kan sama, sebenarnya sama gambarannya dengan perjanjian lama. Jadi jangan sampai kita punya pemikiran bahwa Tuhan perjanjian lama itu kejam, perjanjian lama baru lembut. Tidak, Tuhan itu sama saja. Jadi ini penjelasan gitu ya Bapak Ibu, bahwa Tuhan tidak berubah. Ini penjelasannya kira-kira seperti itu. Jadi kalau ditanya, misalnya saya bertanya, lebih suka sosok Tuhan di perjanjian lama atau perjanjian baru, ya itu pertanyaan tidak bisa dijawab sebenarnya. Karena pertanyaannya aja salah gitu. Karena pertanyaan saya itu berangkat dari asumsi bahwa Tuhan itu berubah. Berarti yang nanya nggak ngerti ya. Seperti pertanyaan yang ditanyakan oleh orang-orang saudara kita. Alkitab itu turun dari surga kapan atau bagaimana cara Alkitab turun? Nggak bisa dijawab, pertanyaannya salah. Gitu. Jadi kalau ditanya lebih suka sosok Tuhan di perjanjian lama atau perjanjian baru, penanyanya salah ini. Jadi jawabannya pasti salah. Kalau ikut pertanyaannya. Jadi kita emang sering begitu ya Bapak Ibu. Kita nanya Tuhan itu juga kadang pertanyaan kita salah. Oke. Ada pertanyaan sampai sini, Bapak Ibu? Kalau tanya langsung boleh. Kalau tidak, saya lanjutkan. Ini istilah lama dan baru. Jadi Bapak Ibu, perjanjian lama dan perjanjian baru itu sebenarnya sama-sama bunga rampai atau antologi tulisan sekitar 40 orang penulis ya. Kurun waktunya 1.500 tahun. Perbedaannya perjanjian baru itu kurun waktunya 50-an tahun. Paulus sebagai penulis pertama, mungkin yang paling tua adalah 1 Tesalonika, mungkin juga Galatia, ada teori Galatia yang paling tua, tapi kita nggak ke sana. Kemudian tulisan terakhir ya Wahyu oleh Yohanes sekitar tahun 90-an, sebelum Yohanes meninggal. Kemudian perjanjian lama, ini ada di handout nih, kalau Bapak Ibu lihat. Perjanjian lama itu jangka waktunya lebih panjang, diakuni penulisan pertama pada tahun 1200 sebelum Masehi, itu Musa menulis Pentateuch. Kemudian yang termuda kitab Daniel, dia dibuang di Babilonia. Jadi durasi penulisannya sekitar 1000 tahun. Jadi 1200 sampai 200 sebelum Masehi. Nah, perjanjian lama dan perjanjian baru tentu saja itu sangat terikat satu sama lain, Bapak Ibu. Perjanjian lama itu banyak diikuti perjanjian baru, ada 2.650 kali dikutip, 350 kutipan langsung, 2.300 kutipan tidak langsung. Ini saya cantumkan di handout ini, karena ini angka-angka, ini hanya informasi saja. Saya juga nggak ngecek, Bapak Ibu. Wah, kalau ngecek nggak selesai, saya banyak sekali. Saya cuma dapat informasi seperti ini. Kemudian perjanjian lama terdiri dari 23.200-an ayat, perjanjian baru 7.900, taruhlah 8.000 gitu ya bulatnya. Nah, total sekitar 31.000. Kalau kutipannya ada 2.600 kali, sementara jumlah ayatnya itu 8.000-an di perjanjian baru, berarti setiap satu kutip ada sekitar 1 kutipan ayat perjanjian lama pada setiap 3 ayat perjanjian baru. Kira-kira begitu. Yang paling banyak dikutip Yesaya dan Mazmur masing-masing lebih dari 400 kali itu. Kemudian yang tidak dikutip itu Kidung Agung. Dan kalau kita lihat seluruh kitab perjanjian lama itu sesungguhnya kan mengacu pada Tuhan Yesus sendiri. Dan ini ada hubungannya dalam hal kita dari sisi bahasa itu perjanjian lama sangat mempengaruhi perjanjian baru. Jadi bahasa Yunani dalam perjanjian baru itu sangat berdasar pada kitab Septuaginta perjanjian lama. Kemudian sejarahnya kan lanjutan ya, perjanjian baru sebagai lanjutan. Kemudian dari sisi teologi ada tema-tema penciptaan, dosa, keselamatan, hukuman, pertobatan, pengorbanan. Itu kan dasar teologi perjanjian baru.
Jadi saling terkait. Kemudian ini sebentar Bapak Ibu, ada yang miss sedikit. Oke, kalau kita lihat, saya tadi sebutkan bahwa Perjanjian Lama itu seluruh kitabnya sebenarnya berbicara tentang Kristus. Jadi kalau kita pernah mendengar PA, mungkin Bu Erni pernah sampaikan di PA kita juga, saya lupa PA-nya kapan, tapi saya masih ingat bahwa kita harus menemukan Kristus dalam setiap perikop yang kita baca di Perjanjian Lama. Kalau kita belum menemukan Kristus di sana, kita membaca ulang sampai ketemu Kristusnya di mana di sana. Karena apa? Karena seluruh kitab Perjanjian Lama itu sebenarnya mengacu pada Tuhan Yesus Kristus sendiri. Di Ibrani 10 ayat 7, mungkin Bu Eni boleh bantu saya. Ibrani 10 ayat 7. Ibrani 10 ayat 7. Ya. Baik. Ibrani 10 ayat 7. Lalu aku berkata, sungguh aku datang. Dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku untuk melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Ya, terima kasih. Bu Eni boleh siapkan lagi Lukas 24 ayat 27, ini waktu perjalanan ke Emmaus. Baik. Jadi Bapak Ibu, dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku untuk melakukan kehendak-Mu. Gulungan kitab berarti merujuk pada Perjanjian Lama, karena Perjanjian Baru kan belum ditulis waktu itu. Silahkan Bu Eni, Lukas 24 ayat 27. Lukas 24 ayat 27. Ya. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Ya, terima kasih. Jadi seluruh kitab Perjanjian Lama sebenarnya mengisahkan tentang Tuhan Yesus. Oke, Bapak Ibu, dalam masa Perjanjian Lama sendiri itu juga kalau kita sedikit ditur sedikit ya Bapak Ibu, ini bahwa kadang orang-orang Yahudi itu membedakan periodisasinya dengan cara yang sedikit berbeda. Kalau kita kan Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru itu paling umum. Kalau orang Yahudi itu bait suci pertama dan bait suci kedua. Gitu. Bait suci pertama ya Salomo sampai dihancurkan oleh Nebukadnezar. Kemudian bait suci kedua dari zaman Esra Nehemia sampai Jenderal Titus tahun 70. Jadi kira-kira itu. Bait suci pertama abad 10 ya, sebelum Masehi sampai abad ke-6 tahun 587 atau 586. Kemudian bait suci kedua itu periodisasi zaman menurut orang Yahudi itu mulai tahun 515 sebelum Masehi, itu Esra dan Nehemia menjadi pimpinan Yudaisme di Yerusalem setelah mereka dibuang dari Babel. Sampai dihancurkan kembali tahun 70. Jadi masa sekarang itu tetap masa bait suci kedua. Yang bait sucinya nggak jadi-jadi. Sebenarnya juga nggak perlu. Gitu. Oke. Kemudian tentang ini saya kembali share screen ya Bapak Ibu ya. Nah ini, Alkitab Perjanjian Lama kita itu sebenarnya adalah kitab tanahnya Yahudi. Jadi tanah itu singkatan Taurat, Nevi'im, Ketuvim, jadi TNK ya Bapak itu huruf pertamanya. Dan kita juga perlu mengakui bahwa kekristenan itu kan lahir dari rahim Yudaisme. Kita mereka tanah yang sepenuhnya kita percayai, kita pakai. Tetapi begitu Yesus hadir ke dunia, kita mempercayai Yesus dan ajarannya sebagai kelanjutan dan kegenapan dari tanah. Mereka tidak. Mereka masih nunggu aja sampai sekarang Mesiasnya kapan, entah sampai kapan. Nah, tentu saja istilah lama, tanah kan perjanjian lama bagi kita. Istilah lama itu tidak berlaku bagi orang Yahudi, karena lama itu kan komparatif ya Bapak Ibu. Lama itu kan nisbi, itu kan relatif. Harus ada yang baru kita bisa menyebut lama.
Kita misalnya menyebut langit dan bumi baru, itu kan karena kita tahu bahwa bumi sekarang ini akan menjadi bumi lama karena ada nubuat tentang bumi baru. Tapi bagi orang yang tidak memiliki konsep akan ada bumi baru, ya nggak bisa menyebut ini bumi lama. Nah, demikian juga tentang Alkitab ini. Lama itu kan kita, karena ada yang baru. Sementara kalau orang Yahudi, ya tidak ada, itu tidak ada. Kemudian mengenai istilah perjanjian, ini tadi ada nih, saya miss tadi. Istilah perjanjian itu mengacu pada perjanjian kekal antara Tuhan dan umatnya. Memang salah satu cara Tuhan berelasi secara resmi itu kan dengan perjanjian. Ini perjanjian itu covenant ya Bapak Ibu, bukan promise. Jadi covenant atau testamen. Kalau promise itu kan janji, saya janji besok datang jam 8. Kalau nggak ada apa-apa, kalau ada apa-apa saya datang jam 8.30 ya nggak terlalu masalah mungkin kalau di Indonesia. Tapi kalau covenant itu sebelum klausul itu diberlakukan itu sudah ada efek, sudah ada risiko-risiko atau konsekuensi-konsekuensi yang ditetapkan oleh covenant itu. Jadi ini perjanjian tuh kalau kita kan bingung. Perjanjian tuh bahasa Inggrisnya macam-macam. Ada agreement, ada covenant, ada testament, ada promise gitu kan. Kalau bahasa Inggris macam-macam tuh. Nah, itu covenant atau testament. Nah, perjanjian ini mengacu pada perjanjian kekal Tuhan dengan umatnya. Ini contohnya perjanjian penebusan. Itu aku akan mengadakan permusuhan. Nah, ada seterusnya itu kan kejadian ya. Kemudian perjanjian Adam, perjanjian pemeliharaan itu perjanjian untuk dia menguasai dunia. Kemudian perjanjian Nuh, perjanjian Abraham, perjanjian Musa. Perjanjian Musa itu lebih ke perjanjian hukum ya, covenant of law itu. Kemudian perjanjian Daud, perjanjian imamat dari Imam Harun, kemudian perjanjian baru. Itu kira-kira kenapa kita memakai istilah perjanjian. Mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu sampai di sini sebelum kita terlalu jauh atau sebelum tertidur semuanya. Takutnya tertidur ini. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Kalau tidak nih Bapak Ibu boleh. Kalau mau tanya boleh langsung ya raise hand ya Bapak Ibu atau langsung bicara saja. Nah ini Bapak Ibu yang covenant ini, aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Nah, seterusnya ayat 9. Lagi firman Allah kepada Abraham, dari pihakmu engkau harus memegang perjanjianku, engkau dan keturunanmu turun-temurun. Jadi Tuhan berjanji ini, tapi kamu harus begini. Jadi perjanjian itu ya ada syaratnya, memang kamu harus begini. Tapi juga dibilang bersyarat juga kadang tidak bersyarat. Karena apa? Karena kalau yang diajak berjanji itu tidak mengikuti klausulnya, itu nanti anak turunnya yang akan mendapatkan janji Tuhan. Jadi itu seperti Musa tadi saya sebutkan. Oke. Kemudian perjanjian baru, Bapak Ibu, perjanjian baru itu sebenarnya sudah dinubuatkan di perjanjian lama. Yeremia 31 ayat 31, mungkin boleh dibaca Bu Heni. Yeremia 31:31. Baik. Yeremia 31:31. Yeremia 31 ayat 31 ayat 31. Sesungguhnya akan datang waktunya. Demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Terima kasih, Bu. Kemudian diperkuat oleh pernyataan Yesus sendiri pada rasul-rasulnya pada waktu itu. 1 Korintus 11 ayat 25 atau Lukas 22 ayat 20 itu sama itu isinya. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan, ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Jadi perjanjian itu diambil istilahnya dari situ. Itu Bapak Ibu.
Tanya Pak Lukas ya, boleh ya? Boleh, boleh. Adanya perjanjian ini karena adanya ketidakpercayaan, pasti Tuhan berjanji. Sebelumnya pasti tidak percaya. Oh Dan iya. itu ya. Betul apa? Iya, ini pertanyaan bagus karena itu ya, karena berangkat dari pengalaman kita, kalau sebelumnya sudah baik-baik saja kan nggak ada janji. Tapi begitu ada kemungkinan hubungan antar manusia itu geseh satu sama lain, lalu dibuat janji. Tapi kalau Tuhan tuh tidak, dia berjanji karena dirinya sendiri. Jadi seperti Tuhan berjanji pada Abraham, Ishak, Yakub, itu Abraham tidak berbuat apa-apa. Bahkan dia pada waktu diajak menyetujui covenant itu, Abraham itu masih menyembah Tuhan lain. Jadi Abraham tidak ada modal apapun untuk bisa berada di satu meja dengan Tuhan, mengajukan perjanjiannya. Abraham itu hanya menerima. Ini akan kita lihat juga di Bu Heni, bahwa di perjanjian baru itu sebenarnya kalau dalam bahasa Yunani-nya itu kan istilahnya itu wasiat terakhir. Jadi perjanjian itu lebih wasiat daripada janji satu sama lain. Wasiat itu ya cuman bisa diberikan dan disetujui, tidak bisa ditawar. Isinya nggak bisa ditawar. Seperti orang tua membuat wasiat untuk anaknya, kemudian orang tua mati. Gimana nawarnya? Kan nggak bisa. Tanah ini untuk kamu, mobil ini untuk kamu, ini toko ini untuk siapa. Kan nggak bisa ditawar, sudah selesai. Itu wasiat. Jadi betul-betul Tuhan membuat perjanjian itu karena Tuhan pada waktu awalnya dengan bangsa Israel itu adalah lebih karena dia ingin memperkenalkan diri pada bangsa-bangsa seluruh dunia. Dan memang itu ada, itu memang begitu. Jadi pada awalnya yang dipilih adalah bangsa Israel, kemudian dibuat covenant, lalu Tuhan itu menunjukkan bahwa dirinya adalah Yahweh yang penuh kuasa. Tapi nanti kesan itu akan berubah pada perjanjian baru, karena perjanjian baru tidak lagi memperkenalkan Tuhannya, tapi mengabarkan Tuhan pada orang lain. Jadi kira-kira itu. Tapi pertanyaannya bagus itu. Jadi, ya Pak, terima kasih. Ya. Kemudian, sampai sekarang ini saya. Nah ini Bapak Ibu, gambaran perjanjian lama dan perjanjian baru. Ini hanya saya baca aja cepat-cepat ya Bapak Ibu. Paparannya kalau perjanjian lama itu foundational, lebih dasar-dasar dari seluruh kitab. Sebenarnya perjanjian baru itu revelation, pengungkapan. Jadi dulu nubuat tentang Mesias, nggak jelas Mesias itu seperti apa. Perjanjian baru, oh ini pengungkapannya. Begitu. Kemudian nubuat versus penggenapan. Kemudian yang ketiga, manusia kehilangan keselamatan karena Adam di perjanjian lama. Manusia mendapatkan kembali keselamatan melalui Adam kedua, Tuhan Yesus. Kemudian sejarah perjanjian lama merupakan sejarah bangsa atau manusia secara kolektif. Perjanjian baru itu fokusnya pada setiap pribadi. Perjanjian lama lebih banyak berkisah mengenai murka Tuhan dengan sedikit penyingkapan mengenai kasih karunia. Kita aja yang sebenarnya miss melihatnya ya Bapak Ibu. Sementara perjanjian baru lebih banyak berkisah tentang kasih karunia Tuhan dengan sedikit menyingkap mengenai murka Tuhan. Kalau kita lihat di kitab Wahyu itu murka Tuhan seperti apa, itu kan seperti itu. Kemudian manusia mengikuti hukum Taurat, perjanjian baru manusia mengikuti ajaran Yesus. Itu. Yang sudah menggenapi hukum Taurat. Kemudian berkat jasmani diberikan sesuai dengan perjanjian. Fokusnya pada perjanjian baru itu lain. Fokus pada berkat rohani, pengampunan, iman, Roh Kudus, dan seterusnya. Kemudian pengorbanan darah korban domba untuk menebus dosa, kalau di perjanjian baru, mengikuti Yesus yang sudah menjadi anak domba yang sempurna. Sifat ajarannya lebih eksoterik, lebih bersifat apa yang dilakukan, jadi tekstual, harafiah, dari luar ke dalam. Sementara kalau yang perjanjian baru itu dari sisi hakikatnya, nilai-nilai, prinsip-prinsip, dan seterusnya. Jadi tatarannya itu tataran gagasan kalau perjanjian baru. Kalau perjanjian lama itu tataran perilaku. Suka sama perempuan, tapi tidak memperkosa, itu tidak berdosa kalau perjanjian lama. Kalau perjanjian baru berpikir saja sudah berdosa. Baru mengatakan saudaranya kafir, itu sudah sama dengan membunuh. Perjanjian lama,
orang bawa parang tapi tidak jadi membunuh, itu belum berdosa. Perjanjian baru mengatakan kafir, itu sudah berdosa. Jadi seperti itu, lebih pada tataran gagasan. Kemudian peraturan-peraturan perjanjian lama ini kan banyak sekali ya Bapak Ibu, kalau kita lihat di 10 perintah Allah, itu kan hukum Taurat. Kalau kita bilang Taurat itu ada macam-macam Bapak Ibu. Taurat itu ada setidaknya 3 macam. Hukum Taurat, 10 itu, atau kitab Taurat. Kitab Taurat itu bisa hanya merujuk pada 5 kitab pertama, Pentateuch, bisa juga merujuk pada seluruh tanah. Jadi kita perlu kontekstual kalau menyebut Taurat itu yang mana. Tapi kalau hukum Taurat, hukum Taurat itu dijabarkan menjadi butir-butir yang jumlahnya sampai 613. Kemudian rumit itu, aturannya rumit. Misalnya kuduskanlah hari Sabat. Nah, kuduskan hari Sabat itu bagaimana? Oh, ternyata nggak boleh jalan lebih dari 2 kilo. Nggak boleh membawa sesuatu yang beratnya lebih dari sekian kilo. Nggak boleh ini, nggak boleh itu. Rumit itu, mereka rumit sekali. Makanya Tuhan mengatakan mereka itu munafik itu kan karena itu. Saking rumitnya sampai-sampai lupa yang hakikat. Gitu. Oke. Kemudian tanda-tanda ini ya Bapak Ibu, tipologi dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Tipologi itu apa? Jadi dalam perjanjian lama itu terdapat jejak-jejak tulisan yang memuat tipe dan antitipe. Tipologi, tipe dan antitipe. Type and antitype. Jadi tipe itu apa? Tipe adalah gambaran atau lambang atau prafigur, dan antitype itu adalah penggenapannya. Jadi kalau kita mempelajari perjanjian lama, itu bisa kita temukan peristiwa-peristiwa dalam perjanjian lama yang memiliki arti rohani yang paralel dengan penggenapannya di perjanjian baru. Nah, studi tipologi ini membuat kita ber-PA menjadi lebih hidup, lebih kagum lagi dengan Tuhan. Memang kita semakin mengenal Tuhan itu semakin kagum, bukan semakin tidak hormat. Kita akan semakin hormat. Beda kalau kita kenal sama manusia ya. Semakin dekat tuh semakin kita tidak hormat karena tahu jelek-jeleknya. Kalau Tuhan enggak. Semakin dekat kita akan semakin hormat. Itu contohnya satu tipologi kulit binatang ya Bapak Ibu ya. Pakaian Adam dan Hawa itu kan kulit binatang. Tipologinya ini adalah Adam dan Hawa berdosa pakai pakaian dari kulit tumbuhan, tapi Tuhan tidak berkenan karena harus ada penumpahan darah. Dan penumpahan darah itu untuk secara terbatas menebus mereka, dan mereka tidak langsung mati secara fisik, dan mereka diselimuti auratnya untuk menutup aurat mereka karena selimut kemuliaan mereka sudah hilang karena dosa. Nah, ini kan pertumpahan darah pada perjanjian lama pertama kali, yang namanya kulit binatang kan pasti ada yang disembelih. Nah, itu nanti akan digenapi oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri. Hampir pasti kalau saya boleh menduga, saya nggak tahu, saya belum ada di sana, tapi kalau saya boleh menduga, barangkali domba itu. Gitu. Kemudian tipologi berikutnya, domba yang tersangkut pada kisah Abraham mengorbankan Ishak. Nah, ini kan domba yang tersangkut, Ishak jangan dikorbankan. Jangan manusia yang mati, tetapi domba saja. Lah, domba itu nanti merujuk pada Tuhan Yesus yang dikorbankan, supaya anak-anak Tuhan ini tidak mati. Saya kira cukup sederhana ya Bapak Ibu ini. Kemudian tipologi tulah anak sulung di Mesir ya. Ini pengolesan darah di pintu untuk menolak kematian anak sulung di Mesir. Bahkan yang bentuk olesannya saja kan sudah seperti salib itu. Nah, darah itu akan menyelamatkan manusia. Itu tipologi perjanjian baru. Kemudian ini hidupnya Musa. Hidupnya Musa itu juga tipologi Bapak Ibu. Jadi kelahiran Musa 2 tahun di Musa itu kan sejak bayi sudah mau dibunuh. Tuhan Yesus juga sudah mau dibunuh. Musa dibuang ke Nil, Yesus dilarikan sampai ke Mesir. Ditolak saudara-saudaranya, sama, Yesus juga ditolak saudara-saudaranya. Keduanya membebaskan Israel dari belenggu sebelumnya.
Nah, belenggu Musa, konteks Musa adalah belenggu Mesir. Konteksnya Tuhan Yesus belenggu dosa. Jadi itu tipologi. Kemudian tipologi Yunus dalam perut ikan 3 hari 3 malam. Ini kan bahkan Yesus sendiri mengatakan tentang tipologi itu. Oke, ini dari masih banyak Bapak Ibu ya tipologi yang bisa kita bahas, tapi ini hanya contoh saja bahwa perjanjian lama itu memiliki koneksi yang sangat erat dengan perjanjian baru. Contohnya melihat patung tembaga, maka dia akan hidup. Melihat Tuhan yang tergantung di salib, maka manusia hidup. Musa berperang melawan Amalek misalnya, dia akan memegang tongkat. Misalnya tongkat ini ya. Nah, tongkat ini misalnya. Kan megang tongkat begini, tapi tongkatnya panjang. Nah, tapi kalau megang tongkat kan capek. Kalau capek, dia kan tangannya turun. Tangannya turun, Amalek menang. Tangannya naik, Amalek kalah. Nah, itu kan tipologi bahwa Musa dengan tangan yang terangkat seperti ini dua-duanya itu kan salib itu sebenarnya. Tanda salib itu. Nah, seperti itu. Jadi, banyak sekali tipologi yang kita bisa temukan, tapi kalau pada orang-orang yang mengikuti agama Yudaisme, ya itu memang cocok logi. Mungkin dianggapnya cocok logi. Mereka nggak percaya, mereka skeptis. Bahkan kalau di Israel itu sekarang kan seperti ini ya Bapak Ibu. Knesset members propose legislation to outlaw sharing the gospel in Israel and send violators to prison. Jadi mereka yang menginjil pada orang Yahudi di Israel itu bisa dipenjara. Ini baru ini, hukum baru ini. Mungkin belum jadi undang-undang, baru diajukan. Knesset itu kan ya, DPR di sana. Jadi gitu Bapak Ibu. Nah ini ada yang agak seru ini, menggenapi atau membatalkan. Bu Heni, membatalkan atau menggenapi nih Yesus itu? Silahkan Bu Heni. Jawabanku. Iya Bu. Menggenapi. Oke. Ada yang lain nggak? Sistem, Ya. Pak. Ya, monggo. Silakan, Pak. Menggenapi. Menggenapi. Oke, ada yang lain? Oke, ini hanya Bu, hanya Bapak Ibu ini hanya pemanasan saja. Supaya tidak Udah panas dari tadi. Udah mau tidur ya kayaknya ya. Oke, ini pertanyaan ini sebenarnya sering kita dengar ya Bapak Ibu. Tapi kita jawabnya tuh bingung kadang, ini menggenapi atau membatalkan gitu ya. Nah, ini kita lihat, jangan kamu menyangka, Matius 5 ayat 17-18, bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, tetapi untuk menggenapinya. Berarti benar menggenapi ya. Dan ayat 18 ini penting. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota, tapi ketutupan itu. Satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Tapi, Roma 7 ayat 6, tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat. Berarti kan dibatalkan. Itu jadi dua ini kontradiksi ya Bapak Ibu. Ini memang saya ambil karena beberapa hal itu saya mengambil itu sebagai jawaban dari pertanyaan umum yang sering kita dapati. Jadi saya nggak ngerti mau ngomong apa, ya udah ini saya sampaikan saja. Nah, dari Roma 7 ayat 6 itu kita juga bisa membaca selanjutnya oleh Paulus di Roma 10 ayat 4 nih Bu Eni. Roma 10 ayat 4. Roma 10. Roma 10 ayat 4. Ya, Roma 10 ayat 4. Ya. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat. Sehingga, lanjut apa?
Lanjut, Bu. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat. Sudah? Sudah, boleh. Boleh begitu. Terus kemudian saya lanjutkan di Roma 3 ayat 31. Adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sekali-kali tidak. Ya, kemudian Paulus juga menulis demikian. Efesus 2 ayat 15. Ini ayat-ayat yang kontradiksi supaya kita kebingungannya muncul sekarang. Nanti pada waktu sendiri tidak bingung lagi. Sebab dengan, ini yang penting Bapak Ibu. Saya tadi mengatakan bahwa yang ada di slide ini, Matius 5 ayat 18 itu penting Bapak Ibu. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Kuncinya di situ. Jadi setelah semuanya terjadi, mungkin ada yang dibatalkan. Kan begitu logikanya. Masuk akal nggak ini kira-kira? Dibantah boleh loh, kita diskusi saja. Saya bukan pendeta juga. Kita sama-sama awam kok. Kita diskusi saja. Jadi kalau kita baca dengan logika yang sama, itu setelah semuanya terjadi, itu dimungkinkan ada satu iota atau satu titik atau bahkan lebih kita tidak tahu yang ditiadakan dalam hukum Taurat. Kan gitu tau logikanya. Nah, sekarang sebelum semuanya terjadi itu mengacu pada apa, kan begitu. Nah, kita lihat Efesus 2 ayat 15, Bu Eni. Saya sambil minum. Yesus baca. Efesus 2 ayat 15. Baca apa ini? Ya. Efesus 2 ayat 15. Ya. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Ya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Oke. Jadi dengan matinya ia membatalkan hukum Taurat. Setelah semuanya terjadi itu apa? Setelah kematian itu. Jadi setelah kematian itu ada sebagian dari hukum Taurat yang dibatalkan. Nah, yang dibatalkan yang mana? Kan gitu pertanyaannya. Nah, kita perlu lihat Bapak Ibu bahwa ini hukum Taurat yang berlaku di Israel itu ada 3 macam Bapak Ibu. Moral law itu hukum tingkah laku kita ya, hukum pikiran kita, hukum tingkah laku kita, moral. Kemudian ceremonial law itu upacara. Kemudian yang ketiga civil law. Civil law itu hukum negara. Nah, kita lihat moral law atau kalau civil law kan pasti tidak masuk akal ya. Civil law kan tergantung orang itu tinggal di mana. Warga Yerusalem, dia ikut hukum Taurat di sana. Tapi kalau dia warga Roma, dia lain lagi masalahnya. Bahkan Paulus itu mau dieksekusi pun harus sampai Roma dia. Karena apa? Karena hukum sipil bagi orang Yahudi, warga Israel itu beda. Tidak berlaku bagi Paulus. Karena dia adalah warga Romawi. Nah itu. Berarti civil law itu, apalagi yang tinggal di bangsa-bangsa lain gitu, pasti lebih tidak berlaku lagi. Jadi civil law kita cross out ya ini ya. Berarti tinggal 2 kan Bapak Ibu, moral law atau ceremonial law. Nah, saya ingin membaca lagi nih Bu Heni nih, mumpung saya senang menunjuk Bu Heni yang suaranya keras itu. Matius 22 ayat 40. Matius 22 ayat 40. Ya. Perlu dikecilin apa suaranya? Enggak Bu, malah bagus Bu. Baiklah. Matius 22 ayat 40. Ya. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ya, itu kan Tuhan mengatakan tentang hukum kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Itu yang pertama. Yang kedua, kasihlah sesamamu
sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum ini tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Berarti 10 hukum Taurat itu gantungnya pada hukum kasih. Berarti lebih tinggi hukum kasih. Nah, kalau hukum kasih itu berlaku, otomatis hukum Taurat yang 10 hukum itu juga tetap berlaku. Wong dia gantung di situ. Kan logikanya kan begitu. Jadi bukan berarti kalau dibatalkan yang dulu dilarang membunuh, sekarang boleh membunuh. Dulu dilarang mencuri, sekarang boleh mencuri. Bukan berarti juga hormatilah ayah ibumu, sekarang nggak usah dihormati. Apalagi ada ayat, engkau akan meninggalkan bapakmu dan wah tambah kacau balau kalau kita mikirnya begitu kan. Jadi jelas-jelas bahwa hukum semua yang tercantum dalam 10 hukum Taurat, bahkan turunan-turunannya, itu tetap berlaku. Jadi yang dibatalkan pasti bukan moral law. Yang dibatalkan ceremonial law pastinya. Nah, ceremonial law ini apa? Ya, penyembelihan hewan korban, kemudian segala hal yang berlaku bagi kehidupan orang Yahudi pada waktu itu dibatalkan. Karena apa? Bahkan pada waktu Yesus saja kan sudah muncul tirai yang terbuka, bahkan kita sudah tidak perlu lagi menemui imam besar untuk meminta dia berdoa bagi kita. Kita langsung bertemu Tuhan. Seremoninya sudah selesai. Kita langsung bersama Tuhan. Lalu kalau kita lihat Bapak Ibu ya, Matius 11, 28, 30, Bu Heni. Matius 11. Ya, hilang Bu. Okay. Matius 11. 28. Matius 11? Ya. 28 30. 28 sampai 30. Matius 11 ayat 28 sampai 30. Ya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku ringan. Pun ringan. Ya, terima kasih. Ini ada beberapa tafsir ya. Salah satu tafsir yang saya juga ikuti adalah bahwa kuk itu kan terdiri dari 2 binatang. Nah, 2 binatang itu, kuk itu adalah hukum kasih yang terdiri dari 2. Kuknya itu teringan karena apa? Cuman 2. Prinsipnya saja yang dipegang. Tidak yang 613 mitzvot itu ya. Bahkan masih ada aturan-aturan rabi yang lebih banyak lagi, jumlahnya ribuan. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya sampai pada 613 mitzvot itu dibaca, itu hari Sabat misalnya saya sebutkan tadi, tidak boleh bekerja. Maka didetailkan bekerja itu yang bagaimana? Didefinisikan bekerja. Misalnya tidak boleh membawa barang dengan berat lebih dari sekian kilo, tidak boleh berjalan lebih dari sekian kilometer, mungkin 2 kilo atau 1 kilometer, saya tidak tahu. Tapi bahkan juga tidak boleh menolong orang sakit. Orang sakit itu hanya dihentikan keparahannya. Jadi kalau ada orang kecelakaan, ya pendarahannya dihentikan, tidak boleh ditolong karena hari Sabat. Gitu. Kan aneh ini. Nah, hal-hal seperti itu kan membuat Yesus itu jadi sinis dengan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu. Maka Tuhan menyampaikan ini, kok yang kupasang itu ringan, tidak berat, asal ringan kalau kita mengerjakannya bersama Tuhan. Karena kita di luar Tuhan kan nggak bisa melakukan apa-apa ya. Jadi prinsip hukum kasih inilah yang tetap dipegang. Gitu. Tapi ceremonial law diselesaikan, dibatalkan. Oke, jadi seperti perkataan Yesus sudah selesai, itu juga menunjukkan bahwa penebusan sudah selesai, menunjukkan bahwa seluruh kegenapan hukum Taurat itu sudah terjadi. Ketika sudah terjadi ya kita tetap kalau sudah selesai, tetapi kita masih tetap mengikuti hukum seremonial, itu berarti kita nggak menghargai pengorbanan Tuhan Yesus. Jadi misalnya kita tetap memotong domba gitu ya, untuk penebusan dosa, itu ya berarti memang kita nggak percaya Tuhan Yesus. Itu menafikan pengorbanan Tuhan Yesus sebenarnya. Jadi kira-kira itu Bapak Ibu. Nah kemudian ini masih ada, tapi saya
tergantung pada waktunya. Kalau boleh saya lanjutkan. Kalau misalnya waktunya udah kebanyakan ya saya udah berhenti aja. Karena ini bahasanya banyak sekali kalau kita mau, Bapak Ibu. Dan saya bisa berhenti di mana saja. Ini paradigma berkat. Ini tidak banyak kok sebenarnya. Masih Bu Neni, silakan. Gimana, Waktunya Pak? sampai 1945 Pak Lukas. Oh, 1945, oke. Ya. Saya kira sampai jam 10 nanti. Saya baca di mana ini? Belum. Belum. Oke. Kita lihat paradigma berkat pada Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Jadi saya tuh ingin menyampaikan kontras-kontrasnya gitu di Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Satu nih Bapak Ibu boleh baca di layar ya, saya baca. Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Lalu kita lihat Matius 6 ayat 11 di bawahnya itu. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Loh, enak mana nih? Ya, enak yang pertama atau kalau bagi kita? Enak yang atas kan? Bukan secukupnya, tapi berlimpah-limpah. Cukup itu kan segelas hampir penuh. Kalau gelas saya segini gitu kan, ini nggak kelihatan. Kan segini itu cukup. Tapi kalau melimpah itu kan sampai tumpah-tumpah gitu kan. Sampai kita nggak terpakai bagi kita karena kebanyakan. Melimpah itu kan begitu. Nah, konsepnya apa sebenarnya? Konsepnya adalah bahwa kita tuh sering melihat Perjanjian Lama tuh Tuhan berjanji pada umatnya tentang berkat yang melimpah-limpah, kita akan menjadi kepala bukan ekor, Tuhan akan berkati ladang kita, berkati istri kita, berkati keturunan kita, akan memberikan segala hal. Tuhan berkati Abraham berlimpah-limpah, Yabes berlimpah-limpah. Jika engkau mendengarkan suara Tuhan, maka engkau akan diberkati, di ladang engkau diberkati, kemudian Tuhan akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi, berkatnya akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, ternakmu, apapun diberkati, itu sifatnya fisik semua, kelihatan semua. Nah, kalau kita lihat di Perjanjian Baru ya itu, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Paulus juga meresonansi itu Bapak Ibu. 1 Timotius 6 ayat 6 sampai 7, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar dan seterusnya. Jadi rasa cukup. Apalagi Paulus juga merefleksi kehidupan dirinya sendiri. Ini kan surat pada Timotius ya. Surat pada zaman dia bekerja bersama Timotius juga pada waktu itu. Dia kan di penjara. Jadi dia tahu arti kekurangan, tahu arti kelebihan dan seterusnya, tapi dia mencukupkan diri dalam segala perkara. Makanya dia nulis ini sangat logis bahwa kalau ibadah itu disertai dengan rasa cukup memberikan keuntungan besar. Nah, jika orang pada konsep Perjanjian Lama itu sering tampak bahwa kekayaan dan kemegahan dunia itu adalah tanda Tuhan berkenan. Jadi dia yang mati dengan paling banyak mainan itulah yang menang gitu loh. Kira-kira begitu. Orang Amerika kan punya moto begitu, semboyan begitu. Those who die with most toys win. Dia yang mati dengan paling banyak mainan itulah yang menang. Gitu. Nah, di Perjanjian Baru itu bahkan Tuhan tuh menghardik banyak orang kaya loh. Injil Lukas misalnya kan banyak dia menghardik orang kaya. Para rasul hidupnya bahkan kekurangan dan bahkan mati dengan cara yang tidak diharapkan. Paulus tuh kelaparan, kurang makan, di penjara dia berpuasa juga mungkin karena nggak ada yang ngirim makanan atau tidak rutin ngirim makanan, ya kita nggak tahu. Lalu kita bertanya, loh kok bisa begitu? Nah, kita lihat bahwa di PL, di Perjanjian Lama, itu berkat terbesar dari hubungan kita dengan Tuhan itu belum dinyatakan oleh Tuhan. Klimaks dari berkat Tuhan pada manusia itu kan kedatangan Tuhan Yesus. Penebusan Tuhan Yesus atas kita. Hubungan kita yang intim dengan Tuhan. Itu berkat tertingginya manusia itu. Sehingga kalau kita sudah memiliki berkat itu dan kita menghayati, maka berkat dunia ini tidak mempesona lagi, tidak akan membuat kita belereng lagi, tidak berkilau lagi buat kita. Pucat.
dibanding dengan kemilau berkat rohani. Jadi kalau kita lihat Bapak Ibu, kalau kita bicara tipologi, barangkali ini bisa kita pandang sebagai tipologi dari berkat yang sesungguhnya. Jadi kalau perjanjian lama itu tipologi menggunakan tipe berkat jasmani, maka antitipenya sebenarnya adalah berkat rohani itu. Hubungan kita dengan Tuhan. Matius 11 ayat 11 Bu ini. Matius 11 ayat 11. Ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun, yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripadanya. Oke. Berarti kan oleh Tuhan Yesus sendiri dinyatakan bahwa yang paling besar dari seluruh nabi-nabi yang pernah ada, itu Yohanes Pembaptis. Karena apa? Karena dia melihat bahkan membukakan jalan bagi Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus itulah Tuhan yang puncak dari seluruh berkat itu. Jadi seluruh nabi-nabi besar itu tidak lebih besar dari Yohanes Pembaptis. Karena apa? Karena berkat rohaninya dinyatakan di sana. Itu kira-kira. Kemudian ini Bapak Ibu boleh respon ya Bapak Ibu. Saya tidak akan terlalu mendalam, karena kalau terlalu mendalam ya nggak selesai. Kita juga lihat perbandingan antara Roh Kudus di Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Ini. Roh Kudus di Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, kita baca di slide ya. 1 Samuel 16 ayat 14, tetapi Roh Tuhan telah mundur daripada Saul, dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Kemudian kita bandingkan. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan kuutus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Atau yang Yohanes 14 ayat 16 sampai 17a, aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran, Roh Kudus. Jadi, tetapi Roh Tuhan telah mundur daripada Saul, tetap supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Kan perbandingannya itu. Jadi Roh Kudus di zaman Perjanjian Lama itu hanya hinggap. Kalau Tuhan tidak berkenan, dia akan meninggalkan. Tapi kalau di Perjanjian Baru, dia tinggal di hati kita selama-lamanya. Nah, itu juga sudah dinubuatkan dalam Perjanjian Lama sebenarnya. Bahwa di Yeremia 31 ayat 33, itu kan, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka, dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka menjadi umatku. Jadi Roh Kudus nantinya pada zaman Perjanjian Baru, ini kan nubuat ya, akan tinggal di hati manusia. Itu. Jadi Taurat itu tidak ditulis, tapi di dalam hati kita. Oke, itu perbandingan berikutnya. Kemudian ini Bapak Ibu, Mesias dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Mesias itu kan dalam Perjanjian Lama artinya penyelamat, Bapak Ibu, yang diurapi atau penyelamat bangsa. Dan itu bahkan Kores itu juga disebut Mesias karena dia menyelamatkan bangsa Israel supaya bangsa Israel boleh kembali ke Yerusalem. Jadi Kores itu bukan orang Yahudi, itu orang Persia itu. Jadi itu Perjanjian Lama, penyelamat bangsa. Tetapi dalam Perjanjian Baru itu penyelamat setiap manusia dari belenggu dosa. Jadi konsepnya berubah. Kita lihat bahwa bahkan konsep Perjanjian Lama tentang penyelamat bangsa ini kan juga didorong untuk dilakukan oleh Tuhan Yesus. Bahwa Tuhan Yesus bahkan sebelum naik ke surga pun ditanyain, kapan engkau akan menyelamatkan kami, bangsa Israel. Padahal Yesus sudah mati, sudah bangkit, sudah mau ke surga itu. Ditanya itu lagi. Karena konsepnya adalah penyelamat bangsa Israel
dari penjajahan-penjajahan. Dan konsepnya mereka adalah dia akan kembali menjadi bangsa Israel yang gagah perkasa, yang gilang gemilang seperti pada zaman Daud. Tapi tidak begitu. Ternyata konsep Mesias adalah penyelamat manusia dari dosa, dari belenggu dosa. Masih banyak Bapak Ibu yang bisa kita bahas, Bapak Ibu, dalam apa ya, kita memandang perjanjian lama dan perjanjian baru. Kita bisa ngomong tentang keselamatan di perjanjian lama, perjanjian baru itu bagaimana. Kita juga bisa ngomong misalnya tipologi yang lain yang kita tadi tidak bahas, karena kan banyak juga itu. Atau tentang setan dan iblis di perjanjian lama dan perjanjian baru. Kenapa Yesus itu dalam Markus itu pertama kali pelayanan dia itu mengusir setan, di Markus misalnya. Tapi kalau di perjanjian lama, setan itu nggak ada yang diusir loh. Nah itu contohnya, kita bisa membahas itu. Atau kita bisa membahas mengenai kehadiran Tuhan Yesus di perjanjian lama. Kalau Yesus itu sebelum Abraham ada, sudah ada. Nah buktinya apa? Kan itu bisa dibahas. Jadi cakupan topik malam itu bisa sangat luas. Jadi ya kita batasi saja segini karena toh kita waktu masih banyak ke depan ya Bapak Ibu. Kita bisa ngomong apa saja. Nah, kita akan diskusi ya Bapak Ibu ya. Ini pertanyaan diskusi, Bapak Ibu boleh lihat di file yang saya kirim juga di grup. Nah, pertanyaan pertama, ini boleh kita diskusikan. Setelah paparan ini, apakah bisa dikatakan bahwa perjanjian lama itu kalah penting dari perjanjian baru? Kemudian yang kedua, menurut saudara, apakah hukum kasih itu lebih berat atau lebih ringan dibanding hukum Taurat? Mengapa demikian? Nah, yang ketiga, mengasihi orang itu gampang kalau orangnya merespon dan mengembalikan pada kita. Tapi adakah praktek hukum kasih yang sulit Bapak Ibu lakukan? Yang terjadi paling terakhir, mungkin seminggu terakhir, bukan dulu ya, bukan dulu-dulu ya, 20 tahun yang lalu, tapi yang sebulan terakhir aja. Yang sebulan terakhir Bapak Ibu alami praktek hukum kasih yang sulit. Itu seperti apa contohnya, bisa disaringkan di kelompok kecil. Oke, itu nanti. Kalau ada pertanyaan silahkan sekarang. Atau bagaimana jadwalnya? Silahkan Bu Deni. Ini dari saya Ya, dulu. Ya. baik. Terima kasih Pak Lukas. Bapak Ibu, sebelum kita breakout room, ada kesempatan sekitar 15 menit kalau ada pertanyaan sehubungan dengan materi yang sudah disampaikan oleh Pak Lukas. Dipersilahkan, monggo silahkan raise hand atau langsung membuka mic. Silahkan kalau ada pertanyaan. Boleh tanya Bu Neni? Iya, silakan. Ada Kak Ino bertanya, Bu Nina bertanya. Siapa lagi? Baik, Bu Nina dulu ya, Kak Ino. Silakan Bu. Terima kasih Bu Neni, terima kasih Pak Lukas. Pak Lukas, tadi saya tertarik dengan perbedaan yang Roh Kudus itu, tapi mungkin agak menyimpang ya Pak Lukas. Iya, boleh. Waktu saya membaca kitab maaf waktu itu lupa. Ya. Saya sampai mempertanyakan kok ada roh jahat dari Tuhan, itu loh Pak. Itu yang ingin saya kalau dibandingkan dengan perjanjian baru, apakah itu iblis? Iya. Tapi kalau perjanjian lama, roh jahat dari Tuhan itu yang apa? Itu Pak. Oke. Ini termasuk sangat sulit sebenarnya pertanyaannya. Tapi saya pernah dengar ya, saya akan sharing apa yang saya dengar. Saya nggak tahu ini benar atau tidak jawaban ini, tapi saya akan sharing Bapak Ibu. Perjanjian lama itu menyebut hasatan, seperti dalam Ayub itu ya. Itu terjemahnya sebenarnya iblis. Iblis itu artinya penghalang sebenarnya. Jadi kalau ada orang mau jalan, depannya dikasih kayu tiba-tiba, kan tujuannya untuk jatuh, menjatuhkan. Nah itu iblis itu begitu kerjaannya. Apakah iblis itu betul-betul penentang Tuhan pada waktu itu kita tidak tahu. Karena dia juga dipanggil di Ayub itu kalau Bapak Ibu baca, iblis itu juga dipanggil dalam sidang ilahi pada waktu itu. Nah, kalau dia jahat dan dia berada di luar lingkup Tuhan, berarti kan
nggak akan diundang, tapi dia diundang kok. Nggak mungkin juga kan datang tanpa diundang. Pasti ya sama aja diundang atau tidak diundang. Kalau dia datang berarti Tuhan berkenan, kalau tidak datang berarti Tuhan nggak berkenan. Dia ditanya, apa yang kamu lakukan? Aku keliling mencari orang-orang dan seterusnya. Lalu Tuhan memamerkan Ayub yang saleh. Lalu tuh iblis mengatakan kalau aku goda, mungkin dia nggak akan sesalah itu. Barangkali memang tugasnya iblis itu. Barangkali. Konsep perjanjian lama. Gitu. Jadi menggoda manusia. Tapi itu bukan berarti terus berada di posisi yang langsung bertentangan dengan Tuhan gitu. Jadi makanya roh jahat yang berasal dari Tuhan itu saya juga lupa itu ayatnya di mana itu. Kayaknya Daud itu pada waktu mau melakukan sensus itu kayaknya. Betul ya Bu Indra ya? Kayaknya itu. Nah, mungkin saya tambah apakah kasus yang Saul itu ya pada saat roh jahat yang dari Tuhan terus Daud menghibur itu kayaknya itu ya. Betul ya. Oh iya. Saul. Itu saya sebenarnya hanya berbagi apa yang saya ketahui, tapi saya tidak tahu nih jawabannya benar atau enggak. Karena bahkan teolog pun kalau menyampaikan ini pasti ada pro dan kontra. Dan apalagi kita harus tertib pada doktrin gereja kita. Jangan sampai saya ngomong nanti ngawur lagi. Itu. Tapi yang jelas kalau perjanjian baru itu iblis itu memang penentang Tuhan, langsung berada di posisi yang berkebalikan. Jadi Tuhan itu langsung ngusir iblis begitu, mengeluarkan iblis dari orang dan seterusnya. Nah sementara tadi kan Roh Kudus ya yang disebut ya. Roh Kudus itu ya memang itu baru tipologi saya rasa. Perjanjian baru Roh Kudus itu akan tinggal di dalam hati setiap manusia. Sementara perjanjian lama Roh Kudus itu mendekat dulu dengan cara menempel atau bekerja bersama dengan orang-orang yang Tuhan berkenan. Bahkan kan Mazmur aja mengatakan, Daud itu mengatakan, janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Kita kan nggak pernah berdoa seperti itu. Mungkin ada gereja-gereja tertentu yang mengajarkan berdoa seperti itu. Tapi doa itu kan tidak alkitabiah kalau bagi orang perjanjian baru. Bagi kita yang sudah perjanjian baru, itu nggak berlaku itu, jadi nggak masuk akal gitu. Jadi itu nggak terakomodasi dalam perjanjian baru yang sudah kita ikuti. Karena ya Roh Kudus memang tinggal dalam diri kita, dia nggak akan meninggalkan kita kan gitu. Nah saya melihatnya itu sebagai semacam tipologi atau bagaimana bahwa kehadiran Roh Kudus di perjanjian baru yang ada di setiap kita itu di perjanjian lama digambarkan sebagai Tuhan, sebagai Roh Kudus yang menempel pada manusia-manusia yang Tuhan berkenan. Pada waktu nggak berkenan, pergilah dia. Mungkin begitu respon saya, Bu. Kalau ada yang salah, mohon diampuni ya. Tidak, Pak. Terima kasih. Oke, silakan kalau ada yang lain yang mau. Ya. Silakan Kak Ino. Kak Ino 3D. Halo, selamat malam. Suara saya kedengaran? Ya. Ya, saya mau tanya. Jadi, saya tuh punya anggapannya tuh kalau perjanjian lama itu tuh Tuhannya tuh Tuhan Bapa, Tuhan Allah. Terus kalau misalnya yang baru tuh yang menjadi perannya tuh Tuhan itu yang perannya Yesus. Nah, apakah kayak gitu atau misalnya Tuhan yang di perjanjian baru tuh yang kayak misalnya yang ngusir Adam dan Hawa tuh juga di dalamnya Yesus juga atau seperti apa ya, kayak gitu sih. Oke, terima kasih. Ya, makasih Kak Ino. Ini akan sangat baik dan ekstensif kalau kita bahas mengenai kehadiran Tuhan Yesus di perjanjian lama atau Trinitas di perjanjian lama sekaligus. Jadi penciptaan itu kan juga ketika Tuhan berfirman itu kan kita bisa baca Tuhan beryesus kan gitu kan. Itu kalau kita pakai kata penggantinya. Jadi pada waktu misalnya Musa ditemui oleh Tuhan pada waktu itu disebutkan bahwa malaikat Tuhan menemui, sebentar itu ayatnya saya harus baca nih, supaya nggak salah. Sebentar ya, Musa. Oke.
Musa itu ayat berapa ya? Musa semak duri itu ya, Bapak Ibu ya. Oke. Keluaran 3 ayat 2. Keluaran 3 ayat 2. Lalu malaikat Tuhan, nah M-nya besar, menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Oke, itu yang pertama. Kita akan lihat ayat 4. Ketika dilihatnya Tuhan, bukan malaikat loh. Ketika dilihatnya Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu. Musa, Musa. Dan ia menjawab, ya Allah. Bukan ya malaikat loh. Kemudian, ayat 6. Lagi ia berfirman, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Iskak, Allah Yakub. Lalu Musa menutup mukanya sebab ia takut memandang Allah. Jadi, ini malaikat atau Tuhan ini? Kan gitu pertanyaannya. Nah, ini Tuhan yang mana? Ini Yesus atau Bapa? Kan gitu pertanyaannya kadang. Ya itu bisa kita bahas lebih lanjut dalam diskusi-diskusi yang tentang Trinitas dan kehadiran Tuhan di Perjanjian Lama. Misalnya, boleh kami bantu Pak untuk ya. yang perikop ini Pak? Ya silakan. Nah, jadi di situ di atas itu dikatakan bahwa itu malaikat. Ya. Kemudian di bawahnya akulah Tuhan. Nah sebenarnya dalam keberadaan Tuhan itu ketika menyatakan segala sesuatu atau berinteraksi dengan manusia, ya Tuhan itu disertai oleh sekumpulan malaikat Tuhan. Okay. Yang atas itu juga benar, yang bawah itu juga benar. Ada malaikat, ada juga Tuhan di situ. Oke. Terima kasih ini baik sekali nih. Pendapat ini baik sekali dan perlu kita pertimbangkan juga sebagai bahan diskusi kita. Oke, kemudian pada waktu Tuhan pada waktu Sodom dan Gomora mau dihancurkan, itu kan kedatangan Tuhan Yesus ada di sana. Itu contohnya. Tapi penjelasannya kita tidak akan terlalu ekstensif ke sana ya, karena saya belum persiapkan juga dan itu teologis, itu harus dokter teologi. Makasih Kak Ino dan respon-respon semuanya tadi. Ada lagi mungkin sebelum kita diskusi? Saya Pak Lukasnya mau bertanya sebentar. Oke, ini Bu Eva bukan ya? Ya. Oke, silakan Bu Eva. Ini Pak, tadi kan saya baca yang terakhir, slide yang terakhir itu terjadi perbedaan pola pikir atau pandangan tentang Mesias ya. Di Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Kok bisa begitu ya Pak? Saya berpikirnya begini, kalau memang kedatangan Kristus, kedatangan Yesus itu disiapkan mulai dari Perjanjian Lama dan dia itu adalah Mesias gitu kan? Kenapa terjadi miss gitu loh, sehingga akhirnya kan orang yang tidak percaya Kristus sampai sekarang pun mereka masih masih menunggu Mesias. Itu yang membebaskan bangsa, yang dengan segala kemegahan seperti raja dan itu ya. Oke, ya. Benar, 1200 sebelum Masehi ya, benar ya? Sampai 200 sebelum Masehi. Lama itu 1000. Lama dan misterius. Ya kan, lama banget kan itu gitu. Iya. Dan melewati banyak nabi dan melewati banyak itu, kenapa masih miss ya? Dan itu kan dari Perjanjian Lama ke Perjanjian Baru pun itu kan juga ada masa 400 tahun kalau nggak salah, di mana itu intertestamental. Iya betul, itu kan kemudian muncullah zamannya Yesus itu kan, kemudian Yesus mengatakan bahwa akulah Mesias itu, tapi mereka nggak ngerti why gitu kan, sampai begitu lama itu disiapkan tetapi kok ada miss gitu ya. Enggak sih, saya tergelitik aja kok bisa gitu maksudnya. Ya memang semua kalau kita melakukan ya itu memang udah pengaturan Tuhan, oke lah. Tetapi kadang logika kita kan
kok bisa ya gitu, miss-nya di mana gitu. Kok bisa beda, tetap beda, dan itu sampai sekarang mereka bilang bahwa memang Mesias belum ada, belum datang gitu. Iya. Dan mereka kan terpecah-pecah kan, akhirnya kan terpecah-pecah antara malah ke Kores segala itu kan. Nah itu kan terpecah-pecah, maksudnya yang dianggap Mesias siapa, akhirnya yang menurut mereka benar ya itu yang mereka anggap Mesias kan gitu. Itu pertanyaan saya, Pak. Enggak, ya paling kadang-kadang saya itu mikirnya aneh-aneh sih memang. Mohon ya, maaf. tapi ya memang harus, malah bagus toh Bu kalau kita kemana-mana berpikirnya gitu, karena ya itu bahan diskusi. Saya melihatnya gini Bu, pada waktu Tuhan berada di Kaisarea Filipi dan Petrus mengatakan engkaulah Mesias, maka Tuhan langsung, itu bukan dari manusia, itu pasti dari Tuhan. Lalu setelah saat itu mereka diutus berdua-dua mendahului perjalanan mereka bahkan lewat Samaria. Gitu. Nah, itu titik referensi kita pertama, bahwa setelah Petrus mengatakan itu, Tuhan mengatakan itu dari Tuhan. Setelah dikatakan itu, baru Yesus itu kalau melayani boleh diworo-woro dulu. Sebelumnya jangan. Kan selalu jangan katakan. Setelah itu kan boleh dikatakan. Kemudian pada kesempatan berikutnya adalah bahwa Petrus yang sudah mengatakan itu pun kemudian mengatakan bahwa Yesus tidak seharusnya mati. Lalu Yesus mengatakan itu dari iblis. Loh, tadi dari Tuhan, sekarang dari iblis. Kan gitu. Kemudian kita juga bisa melihat bahwa Petrus ini setelah Petrus pada waktu sebelum ditangkap kan Petrus tanya, perlu bawa pedang nggak? Perlu, 2 saja cukup nggak? Cukup. Lalu kemudian Yesus menjawab cukup 2 itu. Lalu kemudian datanglah orang yang mau nangkap, lalu diputuskan telinganya oleh Petrus. Lalu Yesus tidak suka. Ya. Jadi memang inilah revelation yang tidak terjadi sekaligus, harus progresif, sedikit demi sedikit. Petrus kan tetap bingung loh, bahwa pedang boleh, kok memakai pedang melawan mereka, dipikirnya kan Yesus akan memulai pemberontakan terhadap penguasa Romawi, dan saat itu adalah saat di mana mereka harus siap-siap untuk melawan. Jadi ketika bawa pedang itu sangat logis. Lalu ketika ditangkap, kok Yesus diam saja? Petrus itu masih tetap tidak percaya bahwa Yesus itu moga-moga mengatakan sesuatu pada waktu dia berada di hadapan imam besar. Ternyata tidak, manut aja Yesus di situ. Kan bingung. Yesus mati, bangkit. Petrus tetap stres. Loh, gimana semuanya ini? Lalu setelah ditemui oleh Tuhan Yesus, setelah Yesus naik ke surga, Roh Kudus turun, baru Roh Kudus yang tinggal di dalam hati, yang mengajar pada setiap hati manusia itu, yang bukan hukum Taurat lagi itu, itulah yang membuka semuanya. Baru pelayanannya meledak luar biasa. Sekali khotbah 3.000 orang percaya. Filipus dan seterusnya kemana? Orang-orang yang dulu anti sama Samaria, misalnya Filipus, dia ke Samaria. Orang-orang yang dulu anti terhadap orang-orang yang dipikir proselit itu, mereka melayani proselit atau orang di luar. Jadi pengertian itu harus datang dari Roh Kudus. Bahkan sampai pada zaman Petrus, sebelum Tuhan Yesus naik ke surga dan sebelum Roh Kudus turun, mereka tetap belum paham Mesias itu seperti apa. Nah, kalau orang Yahudi sampai sekarang masih nunggu Mesias, ya masuk akal kalau Roh Kudus belum bekerja pada diri mereka. Tapi orang Yahudi itu banyak juga yang Kristen, mereka menyebut diri mereka itu Yahudi Mesianik. Tidak menyebut Kristen, menyebutnya Yahudi Mesianik. Mereka percaya perjanjian baru juga. Gitu. Jadi saya rasa kita tuh beruntung karena Tuhan itu melalui Roh Kudusnya tuh menyentuh hati kita dan kita diizinkan untuk percaya Tuhan Yesus. Kalau tidak ya kita sama dengan orang Yahudi. Kalau kita ikut Yudaisme atau kita bahkan percaya Nabi yang hadir setelah Tuhan Yesus. Nabi ke-25, 26 atau 28. Lia Eden itu bisa kita sembah nanti. Kan begitu. Karena kerjaan Roh Kudus itu. Jadi memang miss betul mereka. Orang yang bersama Tuhan Yesus 3 tahun, tidur bersama, melayani bersama pun tidak ngerti kok Mesias itu seperti apa. Nah, saya bahkan berpikir, ketika Petrus mengatakan,
engkau adalah Mesias yang datang dari Allah. Barangkali bukan mulutnya sendiri yang bicara itu. Dia sedang berbicara dengan tidak sadar mungkin. Muncul aja, meluncur saja dari mulutnya. Karena kesadaran dia itu mengatakan bahwa tidak boleh mati, Mesias kok mati. Kan gitu. Respon saya seperti itu, Bu Eva. Mungkin ada yang lain mau respon, boleh. Terima kasih. Bapak Ibu, kita akan masuk ke breakout room. Kelompok akan dibagi oleh Bu Dwi dan kita akan ada di breakout room sampai 20.30. Hukum kasih, kan kasih itu yang 2 itu kan ya Pak? Ya, betul. Hukum Taurat kan yang banyak itu kan, karena yang tahunya hukum kasih berarti hukum kasih, karena hukum Taurat kayaknya kebanyakan dan saya juga dengan perjanjian lama itu segala sesuatu kita yang nanggung. Kalau kita tidak lolos artinya gagal dari seluruh ketaatan kita dengan pelanggaran-pelanggaran yang ada itu, dan memang kita gagal, dan semua manusia gagal untuk melaksanakan. Kalau saya melihat di perjanjian lama itu banyak orang yang masih hukum itu tidak serta-merta dilakukan oleh mereka kan, malah mereka ya banyak yang melanggarnya. Iya. Makanya itu kan masih perlu menjelaskan lagi ke kita tentang hukum kasih. Justru itu saya melihatnya ya harusnya kita lah, kalau yang dia zaman sekarang sih lebih mudah untuk melakukan. Kalau saya bersalah, ya saya bilang, oke, saya ada keliru Pak di sini, saya akan perbaiki, saya akan bertanggungjawabkan. Tapi ini enggak gitu ya, dia menghindar gitu ya, menyalahkan orang lain, itu membuat saya semakin jengkel. Tapi Tuhan mengingatkan saya juga bahwa siapapun yang dia pertemukan dengan saya dan apapun masalah yang saya harus hadapi itu adalah bagian dari proses yang Tuhan ingin lakukan untuk membentuk saya. Jadi saya pun tetap belajar. Jadi saya belajar juga untuk bisa mengasihi dia. Satu hal yang Tuhan sudah tolong saya itu adalah saya betul-betul bisa memisahkan ketika itu kita berproses di dalam pekerjaan dan kita ada di dalam pergaulan sehari-hari gitu ya. Itu sesuatu yang saya rasakan luar biasa Tuhan kerjakan dalam diri saya. Sehingga pekerjaan itu dari khotbahnya saya datang ke The Grace ya kemarin Minggu itu ya Pak Hadian yang khotbah gitu ya. Saya jadi teringat ya bahwa mengasihi Tuhan itu sulit. Jangankan mengasihi, mengingat Tuhan aja sulit gitu ya. Nah, ketika saya sendirian di kampus gitu ya, sore-sore gitu ya. Biasa kan teman-teman itu selalu bilang kalau sore deket-deket maghrib itu banyak iblis gitu ya, banyak setan gitu di situ ya. Nah, pas saya sendirian itu ya betul waktu itu ada gempa lagi ya, ada gempa gitu. Gempanya itu sudah buat saya takut gitu ya. Saya berteriak pada Tuhan gitu ya, minta tolong begitu. Tapi terus saya teringat, oh iya ya, ini kalau ini gempanya 5:30 ya, 5:30 sore gitu ya. Saya langsung ingat, waduh, bisa jadi itu ada setan itu juga di ruang saya gitu ya. Yang teringat pada saya itu yang diomongin teman-teman gitu. Yang teringat tuh ada setan, aku harus cepat-cepat keluar ini dari sini karena ada gempa juga ya, cepat-cepat keluar gitu. Saya pikir-pikir kok bisa ya, padahal kan Tuhan hadir di situ ya, seperti khotbahnya Pak Hadian ya. Ketika kita sendiri dalam tempat gelap atau di kantor sendiri, yang diingat langsung ada setan gitu ya. Padahal kan harusnya ingatnya pertama kali ada Tuhan gitu ya. Nah, jangankan mengasihi, mengingat Tuhan hadir aja susahnya luar biasa gitu ya. Kita lebih mudah untuk melihat gangguan-gangguan itu ya. Kita lebih concern pada
gangguan-gangguan itu, apalagi mengasihi Tuhan tadi yang seperti dikatakan Bu Eva di kelompok kami itu susahnya luar biasa. Nginget Tuhan hadir aja susah, apalagi mengasihi gitu ya. Nah, mungkin saya akan menyambung dari tadi ya yang Pak Lukas sempat katakan soal hukum Taurat itu ya. Hukum Taurat itu dibatalkan atau digenapi ya. Nah, sebetulnya kalau kita melihat tadi dari teks yang diambil Pak Lukas dari Matius 5 itu memang Tuhan Yesus menggenapi hukum Taurat sehingga tidak dibatalkan. Nah, kalau yang dibatalkan itu sebenarnya konteksnya berbeda ya. Di Perjanjian Baru itu banyak Rasul Paulus mengatakan kita dibebaskan. Kita ini di dalam Kristus kita manusia yang bebas dari hukum Taurat. Atau kita hukum Taurat itu dibatalkan gitu ya. Nah, itu mungkin saya tadi sempat sharingkan di kelompok saya, mungkin ini perlu penting juga begitu ya untuk kita pegang ya. Roma 8 itu ya ayat 1 sampai 4 ya. Bahwa baik hukum Taurat maupun hukum kasih itu jane sama. Sama susahnya, sama beratnya, sama-sama kita nggak bisa lakukan. Karena hukum itu nggak akan menolong kita untuk kita bisa kembali kepada Tuhan. Nggak bisa. Baik hukum Taurat maupun hukum kasih. Karena hukum Taurat kalau diperes juga keluarnya kasih pada Allah dan kasih pada manusia. Cuma diewer-ewer aja sama orang Farisi, orang Yahudi itu ya, jadi sekian ratus banyaknya itu ya. Tapi sebetulnya prinsipnya tetap sama hukum kasih. Nah, jadi oleh karena kita itu nggak bisa melakukan hukum, maka hukum dibatalkan itu maksudnya adalah kita bisa baca ya di Roma 8 ayat 1 sampai 4. Karena ini saya kira penting sekali untuk iman kita ya. Saya bacakan ya. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Jadi baik hukum Taurat maupun hukum kasih itu tidak menentukan kita itu dihukum atau diselamatkan. Gitu ya. Itu tidak menentukan kita bisa melakukan, tidak bisa melakukan, itu tidak menentukan keselamatan kita. Gitu ya. Ayat 2, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu, memerdekakan kita di dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Jadi any kind of hukum ya, itu kita dibebaskan di dalam Kristus. Kenapa kok kita harus dibebaskan dari hukum? Ayat 3. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat. Jadi hukum Taurat itu ketika Tuhan beri pada manusia, itu untuk menyatakan dosa. Bukan, kalau untuk dilakukan pasti nggak bisa. Jadi hukum Taurat itu untuk menyatakan dosa. Jadi itu hukum Taurat nggak bisa menolong kita gitu ya. Makanya dikatakan oleh Rasul Paulus, sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat, karena kita itu nggak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah. Matius 5, Tuhan Yesus sudah menggenapi hukum Taurat itu. Tuhan Yesus bisa melakukannya dengan sempurna. Dengan jalan ini ya, mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa, ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Ya, jadi yang melakukannya siapa? Yesus. Dan Yesus berhasil, perfect begitu ya. Bahkan dia memakukan ya surat hutang kita karena kita nggak bisa melakukan baik hukum Taurat maupun hukum kasih, surat hutangnya dipakukan, disalib semua, ditebus oleh Yesus di situ. Itu Kolose 2 ya ayat 14-15 ya. Lalu kemudian yang terakhir, supaya tuntutan hukum Taurat ayat 4 ya, ini Roma 8 ayat 4, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Jadi hukum Taurat dan hukum kasih itu bisa nggak sekarang kita lakukan? Bisa, tapi melakukannya tidak di dalam daging, melakukannya di dalam roh. Makanya kita diberi Roh Kudus, tadi Pak Lukas sudah katakan ya, kita diberi Roh Kudus begitu, supaya kita bisa melakukan baik itu hukum Taurat maupun hukum kasih sama aja gitu ya. Kita bisa melakukannya karena Tuhanlah yang melakukannya melalui kita di dalam hidup kita dan yang menggerakkan kita gitu ya. Jadi apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan ya kita menyediakan diri untuk dipimpin oleh Roh itu yang bisa melakukan baik hukum Taurat maupun hukum kasih dengan sempurna.
Nah, saya kira itu ya kenapa kok hukum Taurat dibatalkan itu maksudnya itu gitu ya. Jadi kita tidak dihukum lagi berdasarkan hukum Taurat maupun hukum kasih juga ya, nggak bisa juga ya. Jadi bukan hukum lagi yang menyelamatkan kita, tapi darah Yesus itu yang menyelamatkan kita. Makanya kita harus hidup oleh Roh. Itu yang dimaksud membatalkan hukum Taurat dan kita jadi bebas dari hukum. Oke, saya kira itu aja yang saya tambahkan supaya kita bisa semangat ini ya, gitu. Walaupun sama sulitnya gitu, tapi di dalam Kristus itu kita bisa bersama-sama dengan Kristus. Saya kira itu. Oke. Makasih Bu Neni. Ya, terima kasih Bu Erni. Bapak Ibu, sebelum sebentar lagi kita akan menutup, ada satu pengumuman, kita akan bertemu lagi di kelas berikutnya tanggal 16 Mei dengan Pendeta Yosef. Temanya nanti akan kita sampaikan di grup SOD kelas lanjutan. Sebelum itu, mari kita foto dulu. Setelah kita foto, nanti minta Pak Lukas menutup dalam doa ya Pak Lukas. Nah, baik. Oh iya, Bapak Ibu setelah foto ada satu teman yang baru bergabung ini di kelas kita, Kak Irwan. Ini teman saya guru sekolah minggu. Oh, dari Grace ya, Kak Irwan. Kak Irwan. Kak ya. Ya, putra putri mungkin cucu ibu, bapak ibu pernah menjadi muridnya karena Kak Irwan ini sudah lama sekali di SM di Komisi Anak. Teman ngajar anak saya, ya Kak Irwan ya. Nah, betul. Berarti anak saya pernah diajar Kak Irwan ya Bu Sembiring ya? Iya, betul Bu. Anak saya yang semester 7 aja dulu juga muridnya. Iya. Terima kasih Kak Irwan sudah bergabung malam hari ini. Sudah difoto Pak Lukas? Saya sudah, belum. tapi tidak sengaja. Oh, lah belum gaya tidak ini apa-apa tadi. Sebenarnya. Malah sesuai bunyi aslinya Bu. Oh, iya. Oke. Tadi mau foto lagi dengan sengaja. Ya, kan sesuai dengan acting kita masing-masing. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih. Monggo Pak Lukas menutup dalam doa. Oke, mari kita berdoa Bapak Ibu.